Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi pada kesempatan kuliah sahur pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kuliah sahur ini benar-benar menjadi sesuatu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan sahur kita benar-benar menjadi sahur yang penuh dengan berkah. Amin. Para jamaah yang dirahmati Allah, hari ini saya ingin mengajak para jamaah untuk bertadabbur Al-Quran pada surah Al-Lahab. Pada surat ini ada satu tokoh antagonis yang disebut oleh Al-Quran beserta istrinya yang namanya Abu Lahab. Dinyatakan di dalam ayat ini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Binasalah kedua tangan Abu Lahab, dan sesungguhnya dia akan binasa. Tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang ia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala atau bergejolak, dan begitu pula istrinya pembawa kayu bakar yang di lehernya ada tali dari sabut. Para jamaah yang dirahmati Allah, di dalam ayat ini ada kata-kata yang banyak dikaji oleh para ahli tafsir. Yang pertama, kata tabbat, dan ada kata watabbah. Tabbat itu artinya binasa, merugi atau kecewa. Maksudnya, upaya Abu Lahab itu akan selalu mengalami kegagalan dan pada akhirnya akan mengalami kekecewaan karena kerugiannya yang tidak terhingga sebagai akibat dari perilakunya sendiri. Dan ada rangkaian kata hammalatal hatab, pembawa kayu bakar. Dan sebutan pembawa kayu bakar dalam bahasa Arab itu merupakan kiasan bagi penyebar fitnah. Nah, kebetulan istri Abu Lahab itu disebut sebagai pembawa kayu bakar karena dia selalu menyebarluaskan fitnah untuk mencitrakan buruk pribadi Nabi Muhammad SAW dan juga kaum muslimin pada umumnya. Lalu ada rangkaian kata hablum mim masad, tali yang terbuat dari sabut, yaitu tali yang melilit dengan sangat kuat dan menjerat lehernya. Ungkapan ini oleh sebagian ahli tafsir difahami sebagai kiasan dari sesuatu yang menjerat diri istri Abu Lahab. Dia telah terjerat oleh dampak dari perilakunya sendiri, dan dia mendapatkan azab dari Allah karena telah memfitnah Nabi Muhammad SAW dalam setiap kesempatan. Nah, para jemaah yang dirahmati Allah, rangkaian ayat yang terdapat dalam surat Al-Lahab ini menurut para ulama turun berkenaan dengan peristiwa yang di dalam hadis dijelaskan begini. Ketika turun ayat yang terdapat di dalam surat Syu'ara ayat 214, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Rasulullah SAW keluar hingga naik ke atas bukit Safa dan berseru, wahai sekalian manusia. Orang-orang Quraisy pun bertanya, siapa yang berkata seperti ini? Siapa orang ini? Nah, akhirnya mereka pun berkumpul bersama beliau. Beliau pun bersabda, bagaimana pendapat kalian jika aku mengabarkan bahwa di balik bukit ini ada pasukan berkuda yang akan keluar menerkam? Apakah kalian akan membenarkan perkataan ini? Nah, mereka menjawab, ya, kami belum pernah mendengar bahwa kamu berdusta. Dia kemudian bersabda, sesungguhnya aku adalah seorang pemberi peringatan bagi kalian bahwa di hadapanku ada azab yang sangat pedih. Nah, mendengar perkataan itu, Abu Lahab pun spontan berkata, celakalah kamu wahai Muhammad. Apakah hanya lantaran ini kamu mengumpulkan kami? Setelah itu, ia langsung beranjak dan turunlah firman Allah, tabbat yada abi lahabin wa tabb, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Binasalah kedua tangan Abu Lahab, dan sesungguhnya dia akan binasa. Tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang ia usahakan. Nah, pada hari itu Al-Amash membaca waqad tabba, sungguh
ia memang telah celaka. Inilah satu riwayat tentang asbabun nuzul yang bisa kita lacak di dalam Sahih Bukhari, yang hadisnya itu berasal dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Di dalam kitab Sahih Bukhari juz 6 halaman 221, hadisnya hadis nomor 4971. Para jamaah yang dirahmati Allah, siapa Abu Lahab ini? Abu Lahab itu adalah paman dari Nabi Muhammad SAW sendiri, saudara kandung dari ayah beliau. Ini menurut kisah yang saya dapatkan dari kitab tafsir. Abdullah, nama kecilnya adalah Abdul Uzza. Abdullah ini, hamba Allah ini, adalah seorang yang nama kecilnya Abdul Uzza, hamba Allah yang ini. Dia adalah paman dari Nabi Muhammad SAW, saudara dari ayah beliau yang bernama Abdullah. Nah, nama lengkap dari Abu Lahab, seorang hamba Allah yang seperti ini, adalah Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Dan nama panggilannya terkenal dengan Abu Lahab karena wajahnya yang bersinar atau tampan. Sementara istrinya bernama Arwa, yang biasa dipanggil dengan sebutan Ummu Jamil karena cantiknya, yang telah melahirkan dua anak yang bernama Utbah bin Abu Lahab dan Utaibah bin Abu Lahab, sehingga Abu Lahab juga sering dipanggil dengan sebutan Abu Utaibah. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, secara keluargaan, sejak zaman sebelum Islam, hubungan Muhammad SAW sebelum menjadi Rasul amat baik dengan pamannya ini, dan juga dengan paman-pamannya yang lain. Jadi pamannya itu memang semuanya baik-baik, termasuk Abu Lahab ini. Hubungannya baik sekali dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam riwayat dikatakan, seketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lahir ke dunia, Abu Lahab menyatakan sukacitanya karena kelahiran Muhammad ini dipandangnya sebagai ganti dari adiknya yang meninggal dunia di waktu muda, yaitu ayah Muhammad yang bernama Abdullah. Nah, karena cintanya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menggunakannya ini, Abu Lahab mengirimkan seorang jariyah. Jariyah itu seorang hamba saya perempuan yang masih muda bernama Thuaibah untuk menyusuinya sebelum datang Halimatus Sa'diyah dari desa Rani Sa'ad. Bahkan setelah anak-anak mereka mencapai di usia dewasa, salah seorang putri Rasulullah SAW, Ruqayyah radhiyallahu anha, menikah dengan anak laki-laki Abu Lahab yang bernama Utaibah. Tapi setelah Rasulullah SAW menyatakan dirinya sebagai Rasulullah dan melaksanakan misi dakwahnya sebagai Rasul, mulailah Abu Lahab menyatakan penentangannya yang amat keras, sehingga melebihi dari penentangan para penentang yang lain, bahkan melebihi sikap Abu Jahal bin Hisham Al-Mahzuni yang dikenal dalam sejarah dakwah Nabi Muhammad SAW sebagai setru abadi Nabi Muhammad SAW. Nah, dalam sebuah riwayat dinyatakan bahwa Allah berfirman, "Tabbat yada Abi Lahab wa tab." Binasalah kedua tangan Abu Lahab. Ungkapan rangkaian kata kedua tangan di dalam bahasa Arab yang berarti bahwa kedua tangannya yang bekerja dan berusaha akan binasa. Orang selalu berusaha dengan kedua tangannya, maka kedua tangan itu dinyatakan Allah akan binasa, artinya upayanya akan mengalami kegagalan. Kemudian dilanjutkan dengan ungkapan watabba, dan binasalah dia. Bukan saja usaha kedua belah tangannya akan gagal, bahkan dirinya sendiri secara jasmani dan rohani akan binasa. Apa yang direncanakan di dalam menghalangi dakwah Nabi Muhammad SAW tidak akan pernah berhasil, dan bahkan bisa dinyatakan lebih tegas akan mengalami kegagalan total. Bahkan dalam sebuah riwayat menurut Al-Humaydi, setelah istri Abu Lahab mendengar ayat Al-Quran yang turun, beliau menyebut nama masjid. Beliau Nabi Muhammad SAW pada waktu itu memang tengah berada di dalam masjid di dekat Ka'bah, dan di sisi duduk Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nah, sementara itu di tangan perempuan itu, di tangan istri Abu Lahab, tergenggam sebuah batu sebesar genggaman tangannya. Maka berhentilah dia di hadapan Nabi Muhammad SAW yang sedang duduk bersama Abu Bakar pada waktu itu. Tetapi para jamaah yang dirahmati Allah, dengan pertolongan Allah, yang terlihat oleh istri Abu Lahab itu hanya Abu Bakar radhiyallahu anhu saja. Sementara Nabi Muhammad SAW sendiri yang duduk di dekat Abu Bakar radhiyallahu anhu sama sekali tidak terlihat oleh istri Abu Lahab ini. Lalu dia pun berkata kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu, "Hei Abu Bakar,
telah sampai kepada diri saya beritanya bahwa kawanmu yang bernama Muhammad itu telah menghina diri saya. Demi Allah, kalau saja saya bisa bertemu dengan dirinya, maka dia akan saya tampar mulutnya dengan batu ini. Nah, sesudah berkata seperti itu, istri Abu Lahab itu pergi. Dia pergi dengan penuh amarah karena tidak bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Setelah itu berkatalah Abu Bakar kepada Nabi Muhammad SAW, apakah tidak engkau lihat bahwa dia, istri Abu Lahab itu melihat dirimu? Nabi Muhammad SAW pun menjawab dengan tenang, dia telah menghadapkan matanya kepadaku, tetapi dia tidak bisa melihatku. Allah telah menutup penglihatannya atas diriku. Ini yang saya baca dari beberapa kitab tafsir, antara lain dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, juz 7 halaman 882. Kemudian dikatakan di dalam ayat yang kedua, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, tidaklah memberi faedah kepadanya hartanya dan tidak apa yang juga dia usahakannya. Dia, Abu Lahab itu akan selalu berusaha dengan segala upayanya dan bahkan dengan cara menghabiskan harta bendanya untuk menghalangi perjalanan dakwah Nabi Muhammad SAW. Tetapi meskipun dia telah berusaha dengan sekuat kemampuannya, ternyata jerih payahnya itu tidak akan bisa menjadikan dirinya berhasil menghambat dakwah Nabi Muhammad SAW. Perbuatannya itu sia-sia. Segala usahanya akan selalu mengalami kegagalan karena pertolongan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan menurut riwayat dari Rabi'ah bin Ubad Ad-Daili radhiyallahu an yang diriwayatkan kembali oleh Imam Ahmad bin Hanbal dinyatakan, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam fil jahiliyah fi suqi dzil majazi wa huwa yaqul ya ayyuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu wan nasu mujtami'un alaihi wa wara'ahu rajulun wadi'ul wajh ahwalu dhu qadiratain yaqulu innahu sabi'un kadibun yatba'uhu haitsu dhahaba fasa'altu anhu fadzakaruli nasaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qalu li hadza ammuhu wa Abu Lahab. Ya. Dikatakan di dalam hadis ini, di saat masih ada di masa jahiliyah, saya pernah melihat Nabi Muhammad SAW di pasar Dzul Majaz. Saat itu beliau bersabda, wahai sekalian manusia, ucapkanlah la ilaha illallah, niscaya kalian akan selamat. Maka orang-orang pun mengerumuninya, sementara di belakangnya ada seorang laki-laki yang berwajah tampan, bermata juling, dan rambutnya terjalin dua bagian. Si laki-laki itu berkata, dia adalah seorang yang murtad, luar dari agama nenek moyangnya, dan merupakan seorang pendusta. Laki-laki itu selalu mengikutinya kemanapun beliau pergi, bahkan kemanapun Nabi Muhammad SAW itu selalu dikuntit. Maka saya pun menanyakan, siapa laki-laki itu? Mereka pun menurutkan nasab Rasulullah SAW dan berkata, laki-laki ini adalah pamannya yang bernama Abu Lahab. Nah, menurut riwayat dari Abdurrahman bin Ihsan, kalau ada utusan dari kabilah-kabilah Arab menemui Rasulullah SAW di Makkah hendak meminta keterangan tentang Islam, mereka pun segera ditemui oleh Abu Lahab ini. Kalau orang itu bertanya kepada tentang anak saudaranya itu, karena dia tentu lebih tahu, diciptakannya Nabi Muhammad itu sebagai orang yang serba buruk, dan bahkan dikatakannya sebagai kadzab dan sahir, seorang penipu dan tukang sihir. Tetapi segala usahanya untuk mencitrakan buruk Nabi Muhammad SAW itu gagal total karena pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di dalam ayat 3 dikatakan, sayasla naran dzata lahab, akan masuklah dia ke dalam api yang menyala-nyala. Dia tidak akan pernah terlepas dari azab Allah. Dia akan masuk ke dalam api neraka, bahkan dia di kemudian hari akan mati dalam keadaan sengsara karena terlalu sakit hati mendengar kekalahan kaum Quraisy dalam perang Badar. Dia sendiri memang tidak turut dalam perang Badar itu. Dia hanya sekedar memberikan belanja kepada orang lain untuk menggantikannya. Nah, dengan gelisah dia menunggu berita tentang hasil perang Badar. Dia sudah yakin bahwa pasukan Quraisy pasti menang karena banyak dan lebih lihai, lebih ahli dalam perang. Dan kawan-kawannya akan pulang dari perangan itu dengan kemenangan dan sukacita. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya, harapannya musnah. Utusan-utusan yang kembali ke Makkah lebih dahulu mengatakan bahwa mereka kalah total. 70 orang yang mati dan 70 orang yang tertawan. Mendengar berita duka itu, dia sangat kecewa, sakit hati mendengar berita itu, dia pun mati dalam keadaan kecewa. Kekesalan dan kekecewaannya menurut kisah yang diceritakan oleh para sejarawan tersimpul di wajah jenazahnya yang meninggal dalam keadaan su'ul khatimah.
Sementara anak-anaknya ada yang masuk Islam ketika dia masih hidup dan sudah dia mati. Salah seorang di antara anak laki-lakinya yang bernama Utaibah bahkan menjadi menantu Nabi Muhammad SAW, menikah dengan salah seorang putri Nabi Muhammad SAW, Ruqayyah. Tetapi karena dipaksa oleh ayahnya, dia pun menceraikan istrinya itu. Selanjutnya putri Nabi Muhammad SAW itu yang diceraikan itu dinikahkan dengan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dan menurut sebuah riwayat, bekas menantunya itu Utaibah dalam perjalanan membawa perniagaan ayahnya ke negeri Syam, saat bermalam di sebuah tempat di jalan, dia diterkam oleh seekor singa hingga mati dalam keadaan yang sangat mengenaskan. Di dalam ayat yang keempat dikatakan wa mar'atuhu hammalatal hatab, dan istri adalah pembawa kayu bakar. Dan istrinya pun akan mendapatkan azab Allah sebagaimana si suaminya. Dan sebagaimana nasib suaminya, hartanya tidak akan memberikan faedah apapun kepadanya, dan segala upayanya akan gagal total karena sikapnya yang buruk terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kehinaan akan menimpa dirinya. Si istri yang disebut sebagai pembawa kayu bakar adalah penyebar fitnah dimanapun dan kapanpun dia selalu memfitnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam ayat kelima dikatakan fi jidiha hablum mim masad, yang di lehernya ada tali dari sabut. Dan kata para ulama, ayat ini mengandung dua maksud. Yang pertama, membawa tali sabut artinya karena bakhilnya dicarinya kayu bakar sendiri ke hutan, dililitkannya ke lehernya dengan tali yang terbuat dari sabut pelepah korma, sehingga sangat terkesan kalau dia bawa itu adalah beban yang berat. Dan dengan cara berjalan kaki, dia selalu membawa beban itu. Dia ada seorang yang dikatakan bakhil. Yang kedua ialah membawa kayu bakar kemana-mana, artinya membawa perasaan kebencian terhadap Nabi Muhammad SAW. Dan dia selalu mengada-ada untuk mencitrakan Nabi Muhammad SAW itu dengan pencitraan yang buruk. Dia selalu memfitnah Nabi Muhammad SAW dengan fitnah yang keji, dan fitnah yang dilakukannya kepada Nabi Muhammad SAW itu pada akhirnya menjerat lehernya sendiri, artinya mengakibatkan dirinya terkena azab dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini pelajaran bagi siapapun, jangan fitnah orang baik, jangan fitnah para ulama, karena memfitnah Rasulullah ternyata mendapatkan azab dari Allah, dan dia akan mendapatkan akibat buruk dari fitnah yang dilakukannya. Bahkan Ibnu Katsir mengatakan dalam kitab tafsirnya bahwa Allah menurunkan surat yang berisi tentang Abu Lahab dan istrinya ini untuk menjadi pelajaran bagi manusia yang mencoba untuk berusaha hendak menghalangi dakwah Islam, menentang apa yang diturunkan Allah kepada nabinya karena memperturutkan hawa nafsu. Dia ingin melakukan sesuatu dalam rangka untuk menghalangi, untuk menahan Nabi Muhammad dari kemungkinan berdakwah. Dalam arti yang lebih tepat, dia akan menjadi orang yang selalu akan menjadi penghalang Nabi Muhammad SAW di dalam berdakwah. Mereka akhirnya jadi lupa diri karena merasa sanggup untuk melanjutkan semua karena dia punya apa saja termasuk kekayaan yang dimilikinya. Dan pada saatnya semua rencana itu gagal, sirna, dan pada saatnya ibrah yang bisa dimiliki atau bisa diambil dari cerita ini. Pertama, jangan pernah sombong, jangan pernah iri. Ketika seorang itu sombong dan iri, maka dia akan mengalami hal yang sama dengan Abu Lahab. Setiap penentang kebenaran yang datang dari Allah dengan cara apapun akan selalu mengalami kegagalan dalam setiap upayanya, dan bahkan pada akhirnya akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, apakah kita saat ini akan mengulangi kesalahan yang pernah dilakukan oleh Abu Lahab? Tentu saja jawabnya tidak. Sebagai pengikut setia Nabi Muhammad SAW, tentu saja kita harus menyiapkan diri untuk menghadapi tantangan duplikat Abu Lahab. Kita hadapi makar yang pernah dilakukan oleh orang seperti Abu Lahab. Akar Abu Lahab kontemporer yang selalu akan berusaha menghambat dakwah Islam dengan sikap sabar dan tawakal. Karena Abu Lahab sebagaimana Fir'aun dan orang-orang yang menentang dakwah para Rasul memang telah tiada, namun bukan berarti karakter yang mereka miliki tidak akan pernah bisa terwariskan kepada siapapun hingga kapanpun di belahan bumi ini. Akan selalu ada manusia yang berkarakter seperti Abu Lahab, dengan sejumlah kroninya yang mungkin saja lebih berbahaya dari Abu Lahab yang pernah menjadi seteru Nabi Muhammad SAW dan umat Islam pada masa itu. Karena mereka bisa belajar dari kegagalan Abu Lahab dan berusaha untuk memperbaiki strategi perjuangannya untuk mengalahkan orang-orang Islam yang berdakwah, melanjutkan dakwah Rasulullah SAW. Nah, kepada Allah kita permohon, semoga Allah senantiasa berkenan menyertai perjuangan para da'i, para mubalik, para ulama, para kiai, para ustadz yang meneruskan perjuangan Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan mereka senantiasa bersikap istiqomah untuk beramar ma'ruf nahi mungkar di tengah tantangan para manusia yang mungkin saja tengah dikitari oleh sejumlah orang yang punya karakter seperti Abu Lahab dan istrinya. Inilah apa yang bisa saya sampaikan.